Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Okay friends, I am glad and excited to see you again. How about you? Are you excited too? Are you enthusiastic to learn? I hope so. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Sir Nusradin akan membahas masalah conversion of sentences. Ya teman-teman, apa nih maksudnya? Conversion of sentences itu artinya mengconvert, conversion asal kata dari convert, to convert itu artinya merubah, merubah. Jadi di sini mari kita merubah bentuk kalimat. Oke teman-teman, sudah belajar 3 bentuk kalimat sesuai dengan strukturnya, yaitu simple sentence, yang kedua compound sentence, dan yang ketiga adalah complex sentence, teman-teman. Nah, jadi kita di sini akan latihan, teman-teman ya. Teman-teman akan berlatih bagaimana mengconvert, merubah misalnya dari kalimat simple menjadi kalimat compound, atau sebaliknya, atau dari kalimat simple ke kalimat kompleks. Dan sebaliknya teman-teman. Nah, kita akan latihan teman-teman. Oke teman-teman. Teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe teman-teman. Agar teman-teman nanti senantiasa akan mendapatkan pemberitahuan video-video Sir Nusradin yang terbaru. Oke teman-teman. Nah teman-teman, sebelum Sir Nusradin lanjutkan lagi, coba diingat-ingat lagi teman-teman, dilihat video yang terakhir. Itu apa saja yang teman-teman sudah pelajarin ya. Yang pertama simple sentence. Seperti apa teman-teman? Simple sentence itu dia hanya terdiri dari satu independent clause teman-teman. Jadi independent clause teman-teman, suatu clause, sebuah clause yang bisa berdiri sendiri dia, independent clause, tetapi dia tidak memiliki subordinate clause, teman-teman. Nah, teman-teman, katakanlah seperti misalnya I didn't come yesterday, aku tidak datang kemarin. Nah, itu adalah kalimat simple. Teman-teman, kalimat simple ini teman-teman bentuknya bisa dalam bentuk pertanyaan. Misalnya kita bilang, do you like ice cream? Misalnya, dalam bentuk pertanyaan. Atau kita tanya misalnya, apakah kamu seorang guru? Are you a teacher? Jadi boleh dia dalam kalimat yang positif, I am a teacher. Atau kalimat yang question, bertanya, are you a teacher? Atau kalimat yang negatif misalnya, I don't smoke, saya tidak merokok. Atau I am not a doctor, aku bukan seorang dokter. Jadi tensesnya juga teman-teman bisa aja di present, bentuk past. Demikian juga aspeknya teman-teman Aspeknya boleh continuous, yang mengatakan sedang, boleh aspeknya boleh perfect untuk mengatakan sudah. Misalnya I have made up my mind, aku telah membuat keputusan. Nah, ini kalimat simple, dia hanya terdiri dengan satu independent clause, teman-teman. Dia tidak memiliki subordinate clause. Oke, teman-teman? Subordinate clause apa, teman? Suatu clause yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kalimat yang kedua, teman-teman, apa? Compound. Nah, compound sentence, teman-teman, dia terdiri dari 2 independent clause atau lebih, teman-teman. Mesti ingat dia terdiri dari 2 independent clause, clause yang berdiri sendiri itu dia bisa 2, bisa lebih, teman-teman. Dan biasanya dia dihubungkan atau digabung maksudnya dengan kata-kata
seperti and, dan, but, tetapi, or, atau, ya teman-teman. Apalagi, ya misalnya for, untuk, so, oleh karena itu teman-teman ya. Nah itu namanya apa? Coordinating conjunction. Jadi dia digabungkan dengan coordinating conjunction. Nah itu yang compound. Nah sedangkan yang kompleks teman-teman, nah yang kompleks itu dia memiliki satu independent clause satu, ya misalnya I didn't come yesterday, aku nggak datang kemarin. Nah terus teman-teman ada subordinate clause-nya, because I was sick, karena saya sakit. Nah karena saya sakit ini adalah subordinate clause. Ya teman-teman, yang disebut juga dia sebagai adverb clause. Ya, karena apa? Adverb clause itu dia menjelaskan why. Nah, jadi kalau ada pertanyaan why, kenapa? Terus kita jawab because. Nah, untuk because ini teman-teman, because I was sick. Nah, dia menjelaskan ya kenapa saya nggak datang. Jadi ini adalah apa teman-teman? Adverb clause. Ya, dia subordinate clause, tapi dia termasuk kategori adverb clause, teman-teman. Oke? Nah, sekarang teman-teman, coba pada video yang terakhir saya nulis ada buat seperti ini, teman-teman. Ayo mari kita baca, ya. A merchant having much property to sell caused all his goods to be conveyed on camels, there being no railway in that country. Nah teman-teman, pertanyaan teman-teman, ini termasuk yang mana teman-teman? Ya maksudnya jenis kalimat yang mana? Apakah ini simple sentence? Apakah ini compound sentence? Apakah ini complex sentence? Oke teman-teman, ya silakan. Bagaimana teman-teman? Oke, pengalaman saya sendiri yang sebelumnya, yang sudah teman-teman, pada saat mengajar di kelas gitu, ini banyak teman-teman mengatakan bahwa ini adalah complex sentence, ya. Kenapa dibilang complex sentence? Ya kelihatannya kompleks sekali ya, banyak kali sambungan-sambungannya gitu ya. Nah, jadi teman-teman, mari kita analisa ya, let us analyze this sentence. Mari kita analisa teman. Oke. Ini seorang pedagang, ya, seorang pedagang memiliki memiliki banyak properti, ya, properti itu harta bendanya, ya, untuk dijual, to sell, untuk dijual, ya, menyebabkan semua all his goods, ya, perhatikan teman-teman, goods pakai S, ini barang ya, barang-barang, semua barang-barang dia to be conveyed, ya, maksudnya harus diangkut. Ya, to be conveyed harus diangkut on camel, ya, pakai onta, ya, di atas onta gitu ya. Nah, there being no railway in that country, ya, karena tidak ada kereta api, ya, di negara tersebut, ya, di negara tersebut atau di daerah tersebut, teman-teman. Nah, oke, ya. Nah, sekarang yang kita lihat teman-teman, ya. Jadi kalau kita lihat dari definisi simple sentence teman-teman, dia terdiri dari hanya independent clause teman-teman. Nah ya, independent clause itu teman-teman, ya, dia memiliki ada subjek, ada verbnya. Oke teman-teman. Nah, verb yang dimaksud di dalam yang independent clause itu teman-teman, ya, ini sebagai tambahan lagi. Ya, supaya ini lebih melengkapi, ya, sebagai tambahan lagi dari definisi simple sentence tersebut, teman-teman masih ingat ya apa yang disebut dengan finite verb dengan non-finite verb? Mesti ingat ya teman-teman. Nah, mesti ingat ya, kalau finite verb itu verb yang mengalami perubahan sesuai tensesnya dan sesuai dengan subjeknya teman-teman, ya, itu finite verb. Sedangkan non-finite verb itu dia tidak pengaruh dengan
tensisnya dengan subjek nggak pengaruh, dan dia bentuknya to infinitive ataukah bare infinitive, atau juga dia sebagai participle, ada yang disebut dengan present participle, atau juga dia disebut dengan past participle. Oke teman-teman, itu namanya apa teman-teman? Non-finite verb. Oke teman-teman, yuk kita lihat. Nah, dalam kalimat ini teman-teman, kita lihat dulu verbnya ya. Lihat, ini verb. Mana lagi teman-teman? Ini verb. Mana lagi teman-teman? Verb. Ini verb cause menyebabkan. Mana lagi teman-teman? Ini gunbet, ya, termasuk ini juga to be ada combine. Ini verb to be, ini verb juga. Terus mana lagi teman-teman? Nah, being, ya. Jadi ada berapa verb teman-teman? Ada 1, 2, 3, 4 to be, 5, ya teman-teman, 6. Ada 6 di situ verbnya teman-teman. Nah, pertanyaan sekarang yang disebut dengan finite verbnya yang mana teman-teman sini? Ya, finite verbnya teman-teman ini cause. Ya, lihat teman-teman. Sedangkan having ini adalah ya bentuknya apa nih? Present participle. Ya, present participle bisa juga ini disebut sebagai gerund teman-teman. Ya. Ini adalah non-finite verb. Ini to sell, ya bentuknya to infinitive teman-teman. Ini juga non-finite verb. Ya, terus menariknya ini to be. Ini non-finite verb teman-teman. Gunbet. Ini bentuknya adalah past participle teman-teman. Past participle itu di sini dia otomatis dia non-finite verb. Nah, being teman-teman, ini bentuknya juga present participle. Ya. Jadi ini juga teman-teman non-finite verb. Jadi finite verbnya cuma satu teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman adalah simple sentence teman-teman. Apa? Simple sentence. Nah, a merchant, ya, seorang saudagar, pedagang yang memiliki banyak barang-barang untuk dijual, menyebabkan. Nah, inilah. Jadi ini merupakan sebuah, ya, ini boleh dikatakan dia sebagai subjek nih teman-teman. A merchant having much property to sell. Nah, ya. Cause menyebabkan semua barang-barangnya harus diangkut di atas onta karena ya tidak ada kereta api di negara tersebut. Nah, sekarang teman-teman, bagaimana ini kita ubah menjadi kalimat kompleks? Ya, ini bukan kompleks teman-teman. Ya, jangan dianggap ini kompleks. Ini adalah simple sentence. Nah, sekarang mari teman-teman kita rubah menjadi apa? Complex sentence. Ya, oke teman-teman. Lihat. Ya, coba teman-teman perhatikan. A merchant who had much property to sell, seorang pedagang yang memiliki banyak harta bendanya untuk dijual, cause ya all his goods to be conveyed on camel as there was no railway in that country. Nah, sekarang teman-teman kita lihat. Ya, ada berapa independent clause di sini teman-teman? Ya, kalimat kompleks. Oke teman-teman, harus memiliki satu apa teman-teman? Independent clause, dan subordinate clause-nya boleh lebih dari satu atau lebih. Oke teman-teman ya. Nah ini teman ya, merchandise ya, who had much property to sell ya, who had, ini menjelaskan tentang merchant ya. Jadi who had much property to sell ini teman-teman, ini adalah yang ini teman-teman, who has much property to sell. Ini adalah apa teman-teman? Subordinate clause. Ya, yang disebut juga ini teman-teman adalah adjective clause. Ya, dia menjelaskan merchant. The merchant who, ya, pedagang yang
ya memiliki banyak untuk barang jual. Oke. Ya, cause all his property to be conveyed on camel. Nah, oke teman ya. Jadi yang satu lagi us. Perhatikan. Nah, di sini ada kata us. Us di sini teman-teman artinya sama dengan because. Ya, us di sini teman-teman dia sebagai subordinating conjunction, ya, kata penghubung subordinating, ya. Dalam TOEFL, ya, dalam pelajaran TOEFL itu istilahnya tuh subordinator, ya, subordinating conjunction dengan subordinator, ya, subordinator. Bahasa Indonesianya subordinator lah gitu ya. Tapi bahasa Inggrisnya subordinator. Kalau coordinating conjunction itu koordinator, atau bahasa Inggrisnya coordinator, ya, coordinator. Oke teman-teman, ya. As there was no railway in that country, oleh karena tidak ada, ini juga sebagai apa teman-teman? Sub clause, ya, sub clause. Subjeknya di sini ini teman-teman. There was ini sebagai verbnya, finite verb ini. Jadi finite verbnya ada berapa teman-teman? Satu was di sini, satu had. Ini juga finite verb. Ya, cause ini juga finite verb. Jadi finite verb, ya. Finite verbnya ada 3, 1, 2, 3. Sedangkan to sell, nah ini non finite verb. Ya, non-binary verb. Mana lagi teman-teman? Nah ini non-binary verb. Ini juga non-binary verb. Nah, jadi ini adalah teman-teman complex sentence. Oke, mungkin teman-teman yang tanya, Sir, independent clause-nya yang mana, Sir? Independent clause-nya kan satu. Oke, independent clause-nya ini teman-teman ya. Kita perhatikan. A merchant. Oke. Dan cause gini, ya. Jadi kita ambil merchant cause, ya, langsung kemari, merchant cause all, ya, is good, ya, sampai kemari teman-teman, kemari. Ini enggak as there, ini kan tadi sebenarnya clause teman-teman. Jadi yang apa, independent clause-nya teman-teman, a merchant cause all his good to be conveyed on camel. Nah, itu dia sebagai apa teman-teman? Independent clause-nya. Sedangkan yang lain tambahannya keterangan itu adalah subordinate clause. Oke teman-teman? Ya, jadi ini adalah complex sentence teman-teman. Nah, oke teman-teman. Nah, sekarang mari kita latihan teman-teman. Coba. Please convert the following, ya. Please convert the following. Silakan, ya, mengkonversikan, merubah, ya, dari kalimat simple ke dalam kalimat compound, teman-teman. Oke teman-teman. Oke, nomor 1 teman-teman. Beside making a promise, he kept it. Ini adalah kalimat simple teman-teman, ya. Coba teman-teman dirubah. Ya. Ini teman-teman. Beside making a promise, he kept it. Nah, ya. Simple kita jadikan compound. Oke teman-teman. Jadi he not, ya, not only, ya, he not only made a promise, but also he kept it. Nah, jadi ini ada kata apa teman-teman, coordinating conjunction-nya ada but also, ya, ini termasuk juga coordinating conjunction-nya, ya. Jadi he not only made a promise, ini satu kalimat,
independent clause, tambah lagi satu independent clause-nya mana? He kept it. Jadi sini ada dua ya teman. Jadi ada dua atau lebih independent clause yang digabung dengan kata-kata coordinating conjunction. Itu adalah apa teman? Itu adalah compound sentence. Oke. Oke, yang kedua teman-teman. He must confess his fault to escape being fined. Apa artinya teman-teman? Dia harus mengakui kesalahannya, ya, untuk menghindari pengenaan denda, untuk menghindari denda, ya, untuk menghindari denda. Nah, ini kalimat simpel teman-teman, ya. Jadi supaya untuk membuat kalimat ini ya gimana teman? Ya, untuk membuat kalimat compoundnya, he must confess his fault or he will be fined. Nah, coba perhatikan teman-teman. Kalimat simpelnya, he must confess his fault to escape being fined. Dia harus ya mengakui kesalahannya, ya, agar menghindari denda, ya, untuk menghindari dari denda. Nah, jadi ini kita buat dalam bentuk kalimat compoundnya. He must confess his fault. Lihat sini ada kata coordinating apa conjunctionnya teman-teman. He will be fine. Jadi ini ada satu kalimat independent clause, ini satu lagi independent clause-nya. Ya. Dia harus mengakui atau dia akan didenda. Oke, teman-teman. Ya, jadi ini sudah selesai. Nah, berikutnya from compound to simple. Nah, sekarang dari bentuk compound, ya, coba perhatikan teman-teman. The sun rose and the fog dispersed. Ya, matahari terbit, ya, dan the fog kabut, ya, teman-teman, kabut. Ya, jadi matahari terbit dan kabut hilang. Ya, maksudnya kabutnya itu mencair, disperse, menghilang dia, kabutnya menghilang. Nah, ini teman-teman, bagaimana kita jadikan kalimat simple, ya, dari compound ke simple. Jadi the sun, ya, matahari, sun, ya, bukan pakai o, kok sun tuh. The sun having risen, oke teman-teman, the fog disperse. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi the sun having risen, the fog disperse. Jadi di sini kita gunakan apa teman-teman? Ya, present present participle. Jadi ini apa teman-teman? Non-violent verb. Ya, the sun having risen. Jadi ini bukan ini teman-teman ya. Ini bukan independent clause. Jadi ini bukan clause teman-teman. Yang clause-nya itu ini. The fog disperse. Jadi ini adalah kalimat simple teman-teman. Ya. The sun having risen, the fog disperse. Oke teman-teman? Ya. Nih. Yang kedua, he was fatigued with walking and so he sat down. Dia capek ya karena berjalan. He was fatigued with walking and so he sat down. Lihat di sini ada kata and so, ya. Ini termasuk teman-teman, ini adalah coordinating conjunction-nya teman-teman, penggabungnya. Ya. Jadi di sini ada ini satu independent clause.
He sat down. Ini adalah satu independent clause, ya teman-teman, digabung dengan and so. Nah, jadi ini kita rubah teman-teman menjadi kalimat simple, ya. Being fatigued with, ya, bisa apa teman-teman? With walking, ya. He sat down. Nah, ya lihat, having fatigued with walking, he sat down. Oke teman-teman, yang mana independent clause-nya? He sat down. Sedangkan ini bukan clause teman-teman. Ini adalah, kita sebut ini juga ada phrase, ya. Jadi kalimat yang dia memiliki satu independent clause dan tidak memiliki subordinate clause, atau dia cuma satu tidak memiliki dua independent clause-nya, jadi dia ini termasuk simple sentence. Nah, ya. Jadi dari bentuk compound terubah jadi simple, ini teman-teman ya. Jadi ini selesai. Oke teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman yang ketiga, from simple to complex. Kita rubah dari bentuk kalimat simple, kalimat sederhana, kita rubah menjadi kalimat kompleks. Oke, coba perhatikan ya teman-teman. I am certain of giving you satisfaction. I am certain of giving you satisfaction. Coba perhatikan ini teman-teman. Ini adalah kalimat simple, ya, terdiri hanya satu independent clause. Nah, sekarang kita rubah jadi kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks itu ada yang satu independent clause, terus dia ada subordinate clause-nya, boleh satu, boleh lebih. Oke. Nah, bagaimana teman-teman ya? Jadi I am certain that, ya, I shall, ya, give you satisfaction. Nah, ini teman-teman, ya, I am certain, nah, that I shall give you satisfaction, ya, saya yakin bahwa saya akan berikan padamu kepuasan. Nah, ini teman-teman adalah subordinate clause yang disebut juga dengan ini adalah noun clause. Ya, I'm certain that ini adalah noun clause teman-teman. Jadi ini subordinate clause yang juga disebut sebagai noun clause. Jadi kalimat ini adalah I'm certain sebagai independent clause-nya, sedangkan ini adalah subordinate clause-nya. Jadi ini adalah kalimat kompleks, teman-teman. Nah, yang kedua teman-teman, ini yang satu. Yang kedua, he paid off his father's debts. Dia melunasin, ya, paid off, dia melunasin hutang-hutang ayahnya, his father's debts. Dia melunasin hutang-hutang ayahnya. Nah, ya, he paid off, ya, he paid off, ya, dia membayar apa? What? Ya, his of the debts, ya, which his father had contracted. Nah, itu teman-teman ya. He paid off his father's debt. Ini kalimat simpel berubah jadi kompleks. He paid off the debt which his father had contracted. Ya, jadi ini teman-teman, which ini adalah sub clause-nya. Sedangkan ini adalah independent clause-nya teman-teman. Ya, jadi ini adalah dari simple menjadi kompleks. Oke, yang terakhir teman-teman ini, coba perhatikan. Dari kompleks berubah menjadi apa teman-teman? Dari kompleks jadi simple, ya. Tell me when and where you were born. Tell me. Tell me ini adalah independent clause.
When and where you were born ini adalah subordinate clause. Jadi ini adalah complex sentence. Nah, dirubah menjadi simple. Bagaimana teman-teman? Ya? Bagaimana teman-teman? Tell me, ya, tell me, ya, the date and place of your birth. Nah, gitu teman-teman ya, ini dia. Jadi di sini tell me when and where you were born. Katakan kepadaku, ini adalah independent clause. When and where you were born, ini adalah apa teman-teman? Subordinate clause. Yang disebut juga ini sebagai noun clause. Karena tell me something ini adalah sesuatu. Ini sebagai noun clause-nya. Oke teman-teman, jadi ini kita rubah jadi simple. Tell me the date and place of your birth. Lihat di sini. Dia semua ini merupakan satu independent clause, teman-teman. Tidak memiliki subordinate clause. Jadi ini simple. Oke teman-teman. Nah, yang kedua teman-teman, can you tell me where you live? Can you tell me where you live? Can you tell me, ini adalah independent clause-nya. Where you live, ini adalah apa teman-teman? Subordinate clause. Ya, subordinate clause-nya. Jadi ini adalah kalimat kompleks, kita rubah jadi simple. Bagaimana teman-teman? Ya, gimana? Ya teman-teman, can you tell me, ya, your address? Nah, ya, can you tell me your address? Lihat teman-teman, jadi dia hanya terdiri dari satu, ya, independent clause. Can you tell me your address? Your address di sini teman-teman, ini adalah non phrase. Phrase ini bukan, ya, bukan clause teman-teman. Ya, jadi ini adalah kalimat simple. Oke teman-teman. Dan yang terakhir, I don't believe what he said. Ya, gimana teman-teman? Ya, I don't believe ini adalah independent clause. Ya, what he said ini adalah subordinate clause-nya teman-teman. Ya, ini juga disebut dengan noun clause. Ini adalah subordinate clause, tapi dia juga disebut sebagai noun clause. Ya teman-teman, I don't believe what he said. Jadi ini adalah independent clause dan ini adalah subordinate clause. Nah, sekarang coba rubah menjadi simple teman-teman, menjadi simple. Gimana? I don't believe, ya teman-teman, gimana? His word. Nah, ya, I don't believe his word. Jadi dia hanya terdiri dari satu independent clause. Ini adalah simple sentence. Nah, begitu teman-teman ya. Gitu caranya untuk bagaimana kita merubah dari simple ke kompleks atau dari kompleks ke simple dan sebagainya, teman. Oke teman-teman. Nah, sebelum seri ditutup, oke teman-teman. Ini coba satu ya. Nah, ini dari kalimat apa teman? Kalimat kompleks menjadi simple. Oke. Can you tell me what your name is? Lihat. Can you tell me what your name is? Bisakah kamu katakan kepadaku siapa namamu? Ini kalimat apa teman-teman? Kalimat kompleks, ya. Can you tell me independent clause, what your name is? Ini adalah subordinate clause. Nah, coba rubah teman-teman menjadi simple. Simple sentence. Bagaimana teman-teman? Nah, can you tell me your name? Nah, sederhana ya. Can you tell me your name? Nah, your name ini bukan subordinate clause teman-teman. Ini sebagai phrase ya, noun phrase. Can you tell me your name?
Nah, jadi kita merubah dari kalimat kompleks menjadi simple. Nah, demikian teman-teman ya. Jadi kalau kita dalam in conversation, dalam percakapan, or in writing, dalam menulis, itu up to us. Tergantung pada kita teman-teman ya. Apa yang ingin kita pakai? Apakah kita pakai simple sentence ataukah complex sentence? Ya, atau nanti digabung. Ya, jadi kalau kita buat sebuah cerita, sebuah artikel misalnya, atau short story misalnya, itu kalimatnya bisa kita gabung, ada simple, ada kompleks, ada double ya. Jadi kalimat kita itu cerita kita dalam bahasa Inggris itu tidak monoton ya, jadi bahasa Inggris jadi bagus. Oke teman-teman, I think that's all teman-teman. Oke friends ya, thank you for your watching ya, for your attention. Oke, yang belum subscribe silakan subscribe teman-teman and give your comment. Okay, thank you again.